Korupsi di sektor desa merupakan salah satu masalah serius yang mengancam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa yang bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat seringkali menjadi sasaran penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Modus korupsi di sektor desa sangat bervariasi, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Berikut berbagai modus korupsi di sektor desa. Di rutan pertama yaitu markup anggaran. Modus ini dilakukan dengan menaikkan harga barang atau jasa dalam laporan anggaran desa dibandingkan dengan harga sebenarnya, misalnya pembelian material untuk pembangunan jalan desa dicatat dengan harga jauh lebih tinggi dari nilai pasar, sementara selisihnya masuk ke kantong pelaku. Contohnya di Kabupaten Bengkulu Utara, kepala desa dan bendahara desa ditahan karena terlibat dalam korupsi dana desa sebesar 496 juta melalui praktik markup anggaran. Lalu modus kedua yaitu proyek fiktif. Beberapa kepala desa atau perangkat desa melaporkan adanya proyek pembangunan atau kegiatan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan. Laporan ini disertai dengan dokumen palsu seperti kwitansi dan foto kegiatan untuk mencairkan dana desa. Lalu yang ketiga yaitu pemotongan dana bantuan. Dana bantuan sosial atau bantuan langsung tunai yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin seringkali dipotong oleh oknum perangkat desa dengan alasan biaya administrasi atau kewajiban lainnya yang sebenarnya tidak ada. Kemudian penguasaan tanah desa. Beberapa aparat desa memanfaatkan jabatan mereka untuk menguasai tanah desa secara ilegal, baik untuk kepentingan pribadi maupun dijual kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan masyarakat. Lalu modus selanjutnya yaitu penyalahgunaan dana operasional. Dana operasional desa yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi dan pelayanan masyarakat, digunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli kendaraan, renovasi rumah, atau bahkan perjalanan pribadi. Lalu yang terakhir yaitu manipulasi data penerima manfaat. Beberapa oknum memanipulasi data penerima manfaat untuk memasukkan nama keluarga atau kolega mereka yang sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Korupsi di sektor desa adalah ancaman serius namun dengan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga lembaga penegak hukum, penyalahgunaan dana desa dapat diminimalkan. Dengan demikian, desa dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Dan itulah tadi berbagai modus korupsi yang sering terjadi di sektor desa.